Kita awali informasi pertama, Saudara. Tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih terus mencari korban hilang akibat kebakaran di Glodok Plaza. Per Jumat pagi, Saudara, 6 korban berhasil ditemukan. 3 korban berhasil ditemukan kemarin, sementara 2 lainnya ditemukan pagi tadi. Korban ditemukan secara terpisah. Tim damkar menemukan 2 korban berada di lantai 8. Petugas damkar akan terus melakukan penyisiran gedung untuk melakukan pencarian orang hilang serta terus membuka poskotis untuk menerima laporan masyarakat. 14 orang dilaporkan hilang dalam insiden ini. Bahwa ini memasuki hari kedua proses pemadaman kebakaran di Glodok Plaza. Jadi hari kedua ini kita fokus kepada pencarian korban. Ternyata yang dilaporkan oleh warga masyarakat ataupun keluarganya itu masih ada 19 yang hilang. 9 yang hilang, jadi yang 5 sudah ditemukan, sudah dievakuasi, kemudian juga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Jadi kemarin itu 3, kemudian yang tadi pagi itu ditemukan 2 korban lagi. Jadi 9 orang yang masih dinyatakan hilang ini masih kita lakukan penyisiran terus. Jadi kami juga tugaskan minta bantuan kepada 5 wilayah kota termasuk anggota rescue-nya yang kita kirimkan untuk menyisir 3 lantai 7, 8, dan 9. Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan hingga hari ini telah menerima 5 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. 3 jenazah tiba pada Kamis, sementara 2 jenazah tiba pagi ini di Rumah Sakit Polri. Proses identifikasi akan menggunakan pemeriksaan DNA yang diperkirakan akan rampung dalam 1 minggu ke depan. Sampai saat ini kami menerima jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang, jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Kemungkinan besar kita pakai pemeriksaan DNA. Biasanya sampai 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Dan saudara, kita akan pantau bagaimana perkembangan terbaru pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza pada siang ini. Sudah bersiap 2 jurnalis Kompas TV, ada Suara Azani di Glodok, Jakarta Barat, dan juga ada Claudia Carla di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita ke Suara terlebih dahulu. Di Glodok ada Suara, bagaimana proses evakuasi terhadap 1 korban dan apa saja kendala petugas dalam mengevakuasi korban? Ya, Jihan, proses evakuasi bagi korban ini masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Yang menjadi kendala pastinya karena lantai 7, 8, 9 di Glodok Plaza ini sudah rubuh menjadi 1, sudah hancur, yang artinya puing-puing ini menutupi akses untuk melakukan pencarian orang hilang. Dan sampai saat ini terus petugas pemadam kebakaran, kemudian ada BPBD, ini terus melakukan pencarian orang hilang dan terus menerima laporan jika masyarakat yang ingin terus melaporkan adanya keluarga yang hilang begitu. Dan ini adalah hari ketiga, di sini sudah ada 5 jasad yang ditemukan dan 3 diantaranya kemarin sudah dikirim ke RS Polri. Dan tadi pagi pukul 7 hingga pukul 8 ini sudah proses evakuasi 2 korban lainnya yang ditemukan di lantai 8 Glodok Plaza. Dan dari 14 orang hilang ini masih belum terkonfirmasi apakah dari 5 ini termasuk dari 14 orang hilang tersebut. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya kami ingin berbincang begitu bersama dengan Kepala Kapusdatin BPBD. Selamat siang Bapak Yohan. Selamat siang. Iya, bagaimana perkembangan dari pencarian tim gabungan saat ini, Pak? Baik, dari 14 orang yang dilaporkan hilang, ini sudah berhasil dievakuasi 5 jenazah
dan masih ada satu yang sudah ditemukan sebetulnya, tapi masih ada di lokasi ya, belum bisa dievakuasi, masih agak kesulitan untuk mengaksesnya, sehingga kalau boleh dilaporkan nih baru berhasil 5 yang dievakuasi ya, korban meninggal dunia. Baik Pak, untuk BPBD apakah menyediakan posko selama 24 jam dan sampai kapan poskonya tersedia untuk masyarakat? Sampai dengan semua korban berhasil ditemukan, baru nanti kami akan bongkar posko ya. Saat ini posko ini berada di tidak jauh ya dari lokasi. Ini ada di sekitaran Blok C dan D dari Plaza Glodok ya. Ini bukan hanya posko BPBD saja, tapi Damkar pun buka posko di sini, posko TIS ya, juga dari Inavis, Polri juga ada di sini. Jadi kita satukan semua poskonya di satu lokasi sehingga memudahkan untuk koordinasi. Untuk dari masyarakat yang ingin melaporkan keluarga yang hilang di Glodok Plaza ini bagaimana sih Pak caranya? Apakah ada surat-surat yang perlu ditunjukkan atau seperti apa? Untuk lebih cepatnya apabila memang sulit untuk menjangkau ke Plaza Glodok, warga bisa menyampaikan atau anggota masyarakat bisa menyampaikan telepon langsung ke 112 ya. Nomor layanan darurat 112 itu bebas pulsa ya. Silakan laporkan ke 112 untuk menyampaikan apabila ada praduga ya, anggota keluarganya mungkin ada yang pada saat kejadian mungkin mengarah ke sini atau diindikasikan ada di lokasi ini. Namun demikian ya, karena di sini ada posko ya, silakan nanti lapor ke posko yang sudah didirikan oleh BPBD ya, nanti dilaporkan, kemudian ciri-ciri fisik nanti disampaikan juga, usianya berapa, jenis kelaminnya, kemudian tanda-tanda pengenal yang memang bisa diinfokan ya, supaya nanti akan memudahkan pencarian. Kemudian kalau memang lebih detail lagi, misalnya ingat hari terakhir itu pakai baju apa, warna apa, dan ciri-ciri lain yang kira-kira bisa disampaikan, nanti tolong disampaikan juga untuk mempermudah tim yang ada di sini. Di sini juga ada tim dari Basarnas juga ya, selain dari Disgul Karmat, BPBD, kemudian dari Inavis ya, dari Polri, juga ada dari Basarnas juga standby di sini. Sehingga ini operasinya bisa berjalan lebih cepat ya. Sampai hari ini kan sudah ada 6 yang ditemukan ya, yang bisa dievakuasi memang baru 5, tapi ini mudah-mudahan bisa ditemukan lebih banyak lagi karena tim saat ini sedang menyisir dari lantai 7 sampai lantai 9 ini sudah mulai ke ruangan-ruangan ya. Dari ruangan-ruangan itu apakah mungkin ada yang terjebak atau apa gitu, ini lebih intens lagi sekarang. Dari data 14 orang yang masuk itu apakah ada laporan lainnya Pak? Dan laporan yang dari telepon 112 itu sudah berapa Pak yang masuk? Dari 112 belum ya, tapi kebanyakan nih langsung datang ke posko gitu. Kami himbau menghubungi 112 ini mungkin ada kesulitan akses ya, pengen cepat juga ya silakan ke 112 ya. Tapi 14 ini juga angkanya dinamis ya, karena kemarin itu hanya ada 9 yang melapor ke posko, kemudian diralat sehingga 8, dan tadi malam itu ada tambahan lagi sehingga jumlah totalnya sampai saat ini 14 ya, 14 pelapor ya, yang mengindikasikan diduga keluarganya, anggota keluarganya atau kerabatnya ke sini, tapi belum ada info lebih lanjut, tidak bisa dihubungi yang bersangkutan. Selain 5 jasad yang ditemukan itu, apakah ada korban yang luka-luka Pak? Dan bagaimana kondisinya dan apakah ada tindakan gitu di rumah sakit mana begitu Pak? Pada saat kejadian itu kami berhasil mengevakuasi 9 warga yang ada di rooftop. Yang mereka bergerak itu lewat tangga darurat, mereka ke rooftop ya. Mayoritas pada saat kejadian itu lansia ya yang berhasil kami evakuasi ya, mayoritasnya lansia ya. Mereka berhasil diselamatkan, alhamdulillah tidak ada yang mengalami cedera atau luka serius. Namun demikian di luar dari itu ada korban yang hilang dan meninggal dunia itu kita tidak menemukan ada yang luka-luka ya pada saat kejadian sampai saat ini, kecuali mungkin shock ya karena ya panik ya, sudah melewati situasi darurat seperti itu. Baik, terima kasih sudah cukup Pak. Selamat bertugas kembali, tetap menjaga keamanan ya Pak. Ya itu dia saudara.
memang dari tim gabungan ini tidak hanya terfokus pada pencarian orang hilang, kemarin juga mengevakuasi korban selamat, yaitu sebanyak 9 orang yang lari ke rooftop di Glodok Plaza, ini yang kemudian dievakuasi dan tidak mengalami cedera serius ataupun luka-luka, tetapi memang adanya trauma begitu. Jadi memang di sini terus akan dilaksanakan penyisiran oleh seluruh petugas dan anggota untuk terus melakukan pencarian orang hilang yang berada di lantai 7, 8, 9, dan Glodok Plaza. Jihan. Iya, 6 korban sudah ditemukan, 5 diantaranya sudah dievakuasi, sementara 1 jenazah masih dalam proses evakuasi. Lalu suara dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan di sana, apakah sudah ada informasi terkait dengan dari mana awal titik api ini muncul dan kapan rencananya olah TKP akan dilakukan? Ya, titik api muncul ini berada di bagian bangunan Glodok Plaza sebelah kiri. Dari sebelah kiri ini tepatnya tidak bisa ditentukan begitu ya, karena dari petugas tidak bisa memastikan ini tepatnya berada di mana. Tetapi berada di bagian kiri bangunan, kemudian merambat begitu ke belakang. Dan dari api yang merambat ini akhirnya langsung dari lantai 7, kemudian merambat ke lantai 8 dan 9, yang membuat Glodok Plaza ini akhirnya kebakaran begitu. Dan untuk di tempat parkiran ini memang terlihat dari depan terlihat cukup rusak begitu ya, kaca-kaca puing-puing kaca, tetapi jika ditelusuri ke dalam ternyata kendaraan, mobil dan motor yang diparkirkan di situ milik masyarakat setempat ini aman, tidak terdampak begitu besar karena hanya puing-puing kaca yang pecah begitu. Kemudian untuk membicarakan olah TKP, tadi dikatakan olah TKP ini akan dilakukan ketika pencarian orang hilang ini selesai, ditemukan keseluruhannya. Sejauh ini 14 yang terkonfirmasi jika ditemukan nanti akan dilanjutkan oleh olah TKP. Kemudian kemarin Kombes Ade Ari juga mengatakan olah TKP ini akan dilaksanakan juga ketika tim Lab 4 dari Polri sudah mengambil sampel DNA dari ke-14 korban yang sampai saat ini masih terus dicari. Jihan. Baik, terima kasih Suara Azani dari lokasi kebakaran. Kita akan bergeser ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ada Claudia Carla di sana. Carla, dari 5 kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, bagaimana proses identifikasinya sejauh ini? Jihan dan juga saudara, dari 5 kantung jenazah yang telah tiba di Rumah Sakit Polri ini, proses identifikasi baru berlangsung pada 3 kantung jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri ini pada hari kemarin. Karena memang mengapa tidak langsung dilakukan proses identifikasi pada hari kemarin, karena memang kantung jenazah ini tiba pada pukul malam hari. Yang pertama itu tiba pada pukul 4 sore, lalu kemudian ada 1 kantung jenazah kedua yang tiba pada pukul 8 malam hari. Lalu kemudian tadi pagi memang telah tiba lagi 2 kantung jenazah di Rumah Sakit Polri pada pukul 9:44 waktu Indonesia Barat. Nah, dari keterangan dari Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Primaheru, memang proses identifikasi ini meliputi proses antemortem, kemudian postmortem, dan juga proses DNA. Untuk proses DNA ini sendiri memang dibutuhkan karena memang kondisi dari jenazah yang terbakar, kemudian maka dibutuhkan tes DNA ini untuk mengidentifikasi korban. Nah, untuk perkiraannya sendiri, untuk tes identifikasi dengan metode DNA ini akan selesai pada rentang waktu sekitar 1 minggu. Dan hingga saat ini memang Jihan, dari informasi yang kami dapatkan untuk keluarga dari korban hilang memang telah ada yang mendatangi pihak Rumah Sakit Polri itu pada kemarin, yaitu keluarga dari Ade Aryati yang diduga merupakan kasir yang bertugas di Glodok Plaza. Nah, selain dari keluarga korban hilang yaitu Ade Aryati, tadi juga dari pantauan kami memang ada 1 keluarga korban hilang yang mendatangi bagian forensik di Rumah Sakit Polri yang kemudian menyatakan tentang data-data korban hilang yang terjadi akibat kebakaran di Glodok
Glodok Plaza ini. Namun tadi kami sudah mengkonfirmasi memang betul yang datang adalah keluarga korban dan dari pihak forensik dan juga dari pihak Rumah Sakit Polri ini mengarahkan agar para keluarga korban yang hilang langsung mendatangi tim posko antemortem di bagian depan untuk kemudian memberikan data-data yang dibutuhkan untuk identifikasi korban seperti data dari kondisi gigi, kemudian juga sidik jari, lalu juga sampel DNA dari keluarga korban. Dan hingga saat ini saudara dan juga Jihan diberikan informasi bahwa selain jenazah yang ada di Rumah Sakit Polri, ini memang tidak ada korban luka dari kebakaran di Glodok Plaza ini yang dirawat di Rumah Sakit Polri. Kembali ke studio. Iya, proses identifikasi 5 jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri mulai dilakukan dan proses identifikasi akan meliputi postmortem, antimortem dan juga pemeriksaan DNA, di mana pemeriksaan DNA ini akan diperkirakan berlangsung selama 1 minggu. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Claudia Carla dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya juga ada Suara Azani di Plaza Glodok atau Glodok Plaza Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan-rekan.